Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur masih dimudahkan untuk beraktivitas pagi ini. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga ilmu yang kita dapat jadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman, meningkatkan kuantitas dan kualitas amal soleh kita, dan membangun kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita perjalanan menuju perang Badar, ya, peristiwa-peristiwa yang mengawali terjadinya perang Badar. Karena dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju terjadinya perang Badar ini sekitar 2 tahun, ya, 2 tahun Hijriyah. Perang Badar kejadiannya di bulan Ramadan 2 Hijriyah. Dan munculnya perang Badar ini tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta. Ada beberapa hal yang pertama, Al-Quran sendiri sudah memprediksi. Al-Quran bukan memprediksi mungkin. Kalau Al-Quran sudah memberikan informasi bahwa akan terjadi peperangan. Akan terjadi konflik bersenjata antara umat Islam dengan orang-orang musyrik, ya. Kalau kita lihat ayat yang turun, misalnya surat Al-Hajj, ya. Surat Al-Hajj ini ada yang mengatakan surat Makkiyah, akhir dari surat Makkiyah. Ada juga yang mengatakan awal dari surat Madaniyah. Di antara surat-surat yang turun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah adalah surat Al-Hajj. Dan ini menarik, surat Al-Hajj kalau turunnya awal-awal hijrah. Karena dalam surat Al-Hajj Allah memerintahkan untuk haji, padahal Nabi dan para sahabat baru saja meninggalkan tanah suci. Baru saja beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah. Di satu sisi perintah ini punya arti bahwa Nabi pada akhirnya akan kembali dalam keadaan berhaji. Sementara kondisinya yang tidak memungkinkan. Jadi kalau kewajiban haji itu bagi kita, ya, kewajiban haji itu ada syarat dan ketentuannya, dan syaratnya adalah istita'ah, mampu. Haji wajib bagi yang mampu, dan kemampuannya didefinisikan mampu bekalnya atau mampu fisiknya sehat, atau yang ketiga mampu dalam mencapai tujuannya, dalam perjalanannya. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara fisik tidak masalah, beliau sehat. Secara bekal beliau cukup. Tapi yang menjadi kendala adalah yang ketiga,
perjalanan menuju ke Mekah ini tidak kondusif. Karena beliau saat pergi meninggalkan Mekah dalam keadaan dikejar dan diancam untuk dibunuh. Kalau kemudian perintah haji ini dilaksanakan di tahun pertama Hijriah atau di tahun kedua Hijriah, istita'ahnya bukan istita'ah fisik dan bekal, tapi istita'ah keamanan dalam perjalanannya. Sehingga dari tahun pertama sampai tahun 10 Hijriah bisa dikatakan persiapan beliau untuk berhaji dengan bentuknya mengamankan perjalanan untuk kembali ke tanah suci, gitu. Kembali ke kota Mekah. Sehingga Imam Imam Ghazali yang menyebut bahwa ibadah haji itu tamamul amri wa khitamul umri, penyempurna urusan dalam agama dan penutup segala usia, penutup usia dan penyempurna urusan agama. Persis setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang haji, sekitar 3 bulan 3 hari beliau meninggal dunia. Seolah misi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini adalah berhaji, ya. Nah, perjalanan menuju haji inilah yang kemudian menjadi tantangan. Termasuk dalam surat Al-Hajj itu sendiri ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi mereka yang diperangi, bagi mereka yang dizolimi, bagi mereka yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan dizolimi. Dan sesungguhnya Allah menolong mereka sangat mampu. Jadi ayat ini memberikan legitimasi, izin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat senjata saat beliau membela diri, saat para sahabatnya membela diri kalau terus-menerus dianiaya. Sementara sebelum ayat ini turun, perintahnya adalah menahan diri dan bersabar. Kalau diganggu, sabar. Kalau ditindas, sabar. Kalau diancam, dibunuh, dikejar, sabar. Kalau ada sahabatnya yang disiksa, sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Ini perintah sebelum surat Al-Hajj ayat ke-30. Kita pernah menyampaikan kalau sirah nabawiyah kita bagi kajiannya itu berdasarkan cara Nabi merespon kezaliman, cara Nabi merespon penindasan. Kajian sirah nabawiyah bisa dibagi jadi 4. Pertama, beliau sembunyi-sembunyi menghindari konflik. Yang kedua, beliau terang-terangan dan bersabar ketika ada konflik. Yang ketiga, beliau diizinkan untuk melawan ketika ada konflik, membela diri ketika ada konflik, gitu. Jadi kalau di media sosial yang viral itu, dulu dihina-hina saya diam, dulu dicaci-caci saya diam, tapi setelah surat Al-Hajj 39 turun, saya akan lawan. Nah itu. Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu. Kemudian tahap yang keempat, tahap di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa orang-orang musyrik Mekah itu di posisi yang sudah nggak bisa lagi nyerang. Setelah peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, mereka sudah sampai pada puncak kekuatannya, dan ternyata jurus terakhir yang dikeluarkan orang musyrik Mekah tidak bisa menumbangkan Muslim Madinah. Sehingga Nabi dari situ menyampaikan, mulai sekarang kita yang akan mendatangi mereka dan mereka tidak akan lagi mendatangi kita. Al-yawma naghzuhum wa la yaghzunana. Gitu. Pergeseran di tahun ke-5 Hijriah di perang Khandaq ini menandakan bahwa sifatnya bukan lagi defensif, bukan lagi bertahan, tapi sudah mulai preemptif, sudah mulai pencegahan, ya. Bergeraknya lebih aktif, bukan reaktif. Ini kalau kajian sirah dibagi
berdasarkan cara merespon tantangan, tekanan, serangan dan seterusnya. Sembunyi, bersabar, membela diri dan melawan, dan pencegahan. Ujungnya adalah mencegah. Bukan sekedar kuratif tapi sudah preventif ya. Nah, ketika ayat ini turun, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, Allah mengizinkan, pastinya sebagai sinyal bahwa peperangan itu akan terjadi. Pasti akan terjadi karena Allah sudah mengizinkan. Walaupun para sahabat sudah menjaga jarak dengan orang-orang Mekah, normalnya kalau ya bukan normal mungkin ya. Kalau orang sudah menjaga jarak dengan troublemaker, ya seharusnya sudah selesai. Nggak usah lagi diganggu-ganggu, nggak perlu lagi dikejar-kejar. Walaupun jaraknya sudah 400 kilo dari Mekah, tapi konflik itu masih terus terjadi. Karena masalahnya bukan di jarak, masalahnya adalah Quraisy, kafir Quraisy yang mereka tidak mau muncul kekuatan baru di Jazirah Arab. Kafir Quraisy ingin semua tunduk kepada mereka, termasuk umat Islam. Sementara umat Islam punya sudut pandang yang berbeda, bahwa selama kafir Quraisy masih belum memberikan ruang untuk beribadah, tidak memberikan kebebasan berekspresi dalam beragama dan membersihkan Ka'bah, mengembalikan Ka'bah ke fungsi awalnya, karena yang dilakukan oleh Quraisy ini menyelewengkan. Ka'bah itu dibuat untuk menyembah Allah, sementara orang musyrik Mekah menggunakan Ka'bah justru untuk menyembah selain Allah. Nabi datang untuk merestorasi hal tersebut, mengembalikan fungsinya ke awal. Jadi mohon maaf kalau pernah kita sampaikan bahwa Nabi itu datang untuk mengembalikan manusia ke bentuknya semula. Bukan sebagai pendatang yang kemudian merusak yang asli. Yang asli itu menyembah Allah. Sementara yang tidak menyembah Allah itu tidak asli. Karena manusia pertama yang Allah ciptakan bukan manusia yang menyembah berhala. Manusia pertama yang Allah ciptakan manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada manusia, anak manusia, keturunan Nabi Adam yang menyembah selain Allah, itulah yang menyimpang. Bukan Nabi yang menyimpang dari garis awal, tapi yang menyembah selain Allah lah yang menyimpang dari garis awal tersebut. Baik. Karena surat Al-Hajj sudah diturunkan oleh Allah, sebelum kita masuk ke ayat yang kedua, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangun sistem pertahanan dan keamanan. Kalau menggunakan istilah kita hari ini, sishankamnya, pertahanan dan keamanannya dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, Piagam Madinah di antara pasal yang disusun oleh Nabi, isi dari Piagam Madinah di antaranya adalah membangun pondasi keamanan, ya, menjadikan penduduk Madinah itu sebagai satu kesatuan. Di antara isi Piagam Madinah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, wa annahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Quraisy dan sekutunya tidak dibolehkan, tidak boleh dikasih, tidak boleh diberikan ijarah. Tidak diperbolehkan penduduk Madinah apapun agamanya untuk memberikan suaka kepada Quraisy atau orang-orang yang berkoalisi dengan Quraisy. Secara agama, mungkin di Madinah itu ada orang-orang musyrik. Masih ada orang musyrik di Madinah. Secara agama, mungkin masih banyak penyembah berhala di Madinah. Tapi walaupun agamanya sama dengan musyrik Mekah, loyalitas musyrik Madinah tetap harus ke negeri Madinah, bukan ke Quraisy Mekah. Gitu.
Ini kalimat wa annahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Wa inna bainahum, ini kalimat yang bisa kita temukan dalam Piagam Madinah. Wa inna bainahumun nasra ala man dahama Yathrib. Seluruh penduduk Madinah wajib saling menolong menghadapi siapapun yang menyerang Yathrib. Kalau serangannya itu di dalam negeri, maka semua wajib mengangkat senjata dan membela diri. Tapi kisah perang Badar ini unik. Uniknya karena Badar dengan Madinah itu jaraknya 150 km. Jadi perang Badar tidak terjadi di dalam negeri Madinah. Perang Badar itu di luar Madinah dan jauh. Sehingga pertanyaannya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan Piagam Madinah di luar Madinah? Karena klausulnya adalah kalau Madinah diserang. Sementara perangnya tidak terjadi di dalam Madinah. Ini garis-garis besar yang nanti kita akan mencoba memahami kenapa Nabi melakukan itu. Karena landasannya adalah Piagam Madinah yang disepakati bersama. Kemudian di antara isi Piagam Madinah yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, ya, mengaplikasikan ayat Al-Quran, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu." Fa inna maraddahu ilallahi azza wa jalla, segala perselisihan yang dikhawatirkan memicu kerusakan, penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kalau ada konflik, kalau ada gesekan sesama penduduk Madinah, kalau kabilah dengan kabilah itu ribut lagi, seperti Aus dan Khazraj sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, tidak boleh main hakim sendiri, harus mengembalikan urusan ini kepada Nabi. Dan ini mencegah terjadinya retakan di masyarakat yang main hakim sendiri, tidak merujuk ke Nabi, yang tidak menutup kemungkinan celah akibat retakan ini kemudian digunakan oleh musuh untuk merusak dari dalam, mengadu domba dari dalam. Wa anna Yathriba haramun jawfuha, dan Yathrib, Madinah adalah tanah haram yang harus dijamin keamanannya secara mutlak. Atau kalimat lainnya, siapa yang membuat kerusuhan, siapa yang melakukan tindakan subversif di Madinah, maka hukumnya haram, maka termasuk pelanggaran kelas berat. Wa anna Yathriba haramun jawfuha. Ini yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat saat Allah menurunkan ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Jadi ayat suci yang menjadi inspirasi dalam menyusun ayat konstitusi. Ayat sucinya surat Al-Hajj, ayat konstitusinya kalimat-kalimat tadi. Karena tidak semua penduduk Madinah beriman kepada Al-Quran, tapi penduduk Madinah siap diikat dengan Piagam Madinah. Kalau di Indonesia, tidak semua WNI percaya dan beriman kepada Quran, tapi mereka bisa diikat dengan undang-undang. Mereka bisa diikat dengan peraturan pemerintah, yang undang-undang atau peraturan pemerintahnya terinspirasi dari ayat Al-Quran itu sendiri. Agama lain nggak bisa diikat dengan kitab suci kita, tapi seluruh WNI bisa diikat dengan peraturan pemerintah. Nah, kurang lebih begitu inspirasinya dari Piagam Madinah ini. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan panduan kepada para sahabat dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Punten. Surat Al-Baqarah adalah surat yang pertama diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan dalam surat Al-Baqarah, sebelum ayat perubahan kiblat, Bani Israel itu ya begitulah gitu. Yang nakalnya, bandelnya, susah diaturnya,
kemudian menyembah sapi dan seterusnya, dengan Bani Israel setelah perubahan arah kiblat. Perubahan arah kiblat itu di Al-Baqarah ayat 140-an, juz kedua. Dan tadi kita sampaikan, surat Al-Baqarah itu turun di awal-awal hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Artinya, ketika turun ayat perubahan kiblat, berarti perubahan arah kiblat juga terjadi di awal-awal hijrahnya Rasulullah SAW. Gitu. Setelah kiblat berubah, setelah Al-Baqarah ayat 140-an, ada kisah Bani Israel yang nadanya berbeda. Saat Allah menceritakan kisah Bani Israel itu berbeda. Bapak Ibu mungkin kalau kita baca di ayat 200-an, ya, memasuki Al-Baqarah juz ketiga, ada kisah tentang Talut melawan Jalut saat Bani Israel mereka berperang mengangkat senjata. Dan surat ini, sekali lagi, Al-Baqarah itu diturunkan kepada para sahabat di awal-awal hijrah. Artinya, kalau Allah menurunkan kisah Bani Israel yang berperang dipimpin Talut melawan Jalut, ini bukan sekedar cerita, tapi ini menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalian juga akan seperti Bani Israel mengangkat senjata dipimpin oleh Talut menghadapi pasukan Jalut. Jadi sahabat ketika berinteraksi dengan wahyu, mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan mencoba menggali maksudnya apa Allah menurunkan ayat ini sekarang. Karena tadabur itu bukan sekedar memahami maknanya. Tadabur dari kata dubur. Dubur itu artinya di belakang. Ada apa di belakang ayat ini? Ada apa di balik ayat ini? Ada apa di ujung ayat ini? Apa maksudnya Allah menceritakan Bani Israel yang berperang bersama Talut dalam melawan Jalut? Hari ini diturunkannya di awal-awal hijrah. Sehingga saat para sahabat membaca surat Al-Baqarah, kemudian bertemu dengan ayat, nah ini dia, ayat yang kedua. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik bagi kalian, dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk bagi kalian. Dan kemudian Allah menceritakan tadi Talut melawan Jalut, itulah akar, ya, asal muasal Bani Israel akhirnya bisa sampai kepada puncak peradabannya. Kalau kita urutkan begini, sebelum Nabi Sulaiman ada Nabi Daud bapaknya, betul? Nabi Sulaiman adalah anak Nabi Daud. Dan Nabi Daud adalah salah satu prajurit dari Talut. Talut yang memimpin Bani Israel melawan Jalut. Jadi perang Talut melawan Jalut ini melahirkan seorang prajurit tangguh, dan prajurit tangguh ini kemudian melahirkan seorang putra hebat. Putra hebat dari prajurit tangguh ini akhirnya memimpin peradaban tertinggi di Bani Israel. Kalau kita jadi sahabat waktu itu, membaca Al-Quran dengan menggali maksud, apa maksudnya Allah menceritakan ini? Apakah kita akan mengikuti jejak Bani Israel? Gitu. Apakah dari perang Badar ini kita akan seperti Nabi Sulaiman ke depannya? Dan memang seperti itu akhirnya. Gitu. Walaupun ya tidak dengan mukjizat yang sama, tapi dengan dominasi yang sama, dengan dengan peradaban yang sama juga. Gitu. Ala kulli hal. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Dan di ayat yang lain, masih di surat Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalimatnya lebih tegas lagi, ya.
wa qatilu, dan berperanglah. Perhatikan urutannya, diizinkan berperang, diwajibkan atas kalian berperang, dan berperanglah kalian. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah di jalan Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, namun jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nadanya sudah mulai naik seiring dengan waktu bertahap. Bukan hanya di Madinah. Kalau kita lihat surat-surat Makkiyah, nada surat Makkiyah di awal turun dengan nada surat Makkiyah ketika mau hijrah itu beda. Bukan nada suaranya ya, tapi pilihan kosakatanya itu beda. Kalau di awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah, kosakata yang dipakai itu masih persuasif. Tapi menjelang akhir dakwah, menjelang hijrah ke Madinah, kosakata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat Makkiyah itu lebih kencang, mengancam, menjelaskan tentang siksaan nerakanya lebih mengerikan. Kenapa? Karena permusuhan orang-orang musyrik Quraisy ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ke para sahabatnya juga makin kencang, makin keras. Jadi Al-Quran tidak turun keras dari awal, menyesuaikan dengan responnya. Responnya bagus, responnya naik, nadanya naik. Responnya makin naik, nadanya juga makin naik. Sampai akhirnya hijrah ke Madinah diizinkan untuk berperang kalau dizolimi. Diwajibkan, perangilah. Gitu. Tapi catatannya jangan melampaui batas. Wala ta'tadu innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini pondasi yang kedua sebelum terjadi peristiwa perang Badar, wahyu yang memandu kaum muslimin waktu itu. Kisah-kisah yang Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah, ya, kisah Bani Israel Talut melawan Jalut. Konstitusinya sudah disusun, masyarakatnya sudah diikat, bela dirinya sudah difahamkan, disosialisasikan, wahyunya sudah turun. Jadi kesadaran bahwa Mekah dalam ancaman itu, kesadaran bahwa Madinah dalam ancaman itu sudah menjadi wawasan kebangsaan. Masyarakatnya sadar bahwa Madinah ini di bawah ancaman. Dan muncullah golongan orang-orang munafik yang memprovokasi masyarakat Madinah dengan kata-kata yang sekilas mungkin benar sekilas. Tapi ada racun di balik kata-kata manisnya. Kata penduduk Madinah begini, kita ini tidak pernah konflik, kita nggak pernah gesekan sebelum kaum muhajirin datang ke Madinah. Hubungan kita dengan Quraisy itu baik-baik saja. Kenapa setelah muhajirin datang ke Madinah, kita jadi terancam begini? Terancam dari Quraisy maksudnya ya. Karena kalau bicara perang, mereka juga sebelum Rasulullah hijrah biasa perang. Biasa konflik antara Aus dengan Khazraj. Tapi memang konfliknya lebih ke internal, sesama penduduk Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, internal Madinah itu solid, tapi perangnya sekarang perang dengan eksternal. Jadi pada akhirnya tetap ada konflik gitu. Tinggal milih mau konflik internal atau mau konflik lawan eksternal. Ketika konfliknya internal, mungkin damai-damai saja dengan Quraisy, tapi ribut di dalam. Tapi saat solid di dalam, ributnya dengan orang luar. Tinggal pilih mau nggak nyaman di dalam tapi nyaman pas keluar, atau mau nyaman gimana? Mau nyaman di dalam tapi konflik dengan orang luar gitu. Mungkin wallahu a'lam bishawab, ini berhubungan atau tidak, tapi rasanya agak mirip dengan cerita yang pernah kita angkat, 2 tambah 2 sama dengan 5 ya. Gitu ya.
Jadi kalau jawabannya 2 tambah 2 4, ya apa namanya, yakin gitu, 4 memang 4. Tapi bakal konflik dengan teman-temannya yang sudah di lobby supaya jawabannya 5 semua gitu. Masih ingat ceritanya? Alhamdulillah. Yang penting ada yang ngangguk lah. Gitu. Tapi kalau memilih jawabannya 2 tambah 2 5, mungkin nyaman dalam kebersamaan, tapi konflik dalam perasaan. Kayak, sebenarnya sih nggak begini gitu. Misal di tempat kerja kecurangan terjadi. Main pelicin, pewangi dan pelembut gitu ya. Nurani itu berontak. Tapi asal yang penting solid, yang penting nyaman dalam kebersamaan gitu. Dengan yang ada di luar kita, mungkin kita akur, tapi di sini nggak akur, konflik batin. Di sisi yang lain, saat memilih solid di dalam, ucapan, keyakinan, perbuatan jadi satu, terintegrasi, mungkin konfliknya bukan di dalam lagi, konfliknya pindah keluar. Konfliknya pindah keluar. Ala kulli hal. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah konstitusi, kemudian ayat suci yang turun disampaikan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga adalah melatih para sahabat dengan operasi-operasi lapangan. Ya, sekaligus ini kalau bahasa sirahnya, operasi lapangan itu sariyah. Ya. Sekaligus mengkondisikan para sahabat, khususnya sahabat muhajirin, orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, untuk lebih mengenali kondisi medan Madinah seperti apa. Sekali lagi, Perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah. Dari awal hijrah sampai tahun kedua, persiapan demi persiapan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Gitu. Tidak serta-merta dan tidak ujuk-ujuk. Pertahanan dalam negerinya dibangun oleh Nabi. Sariyah ini pasukan kecil yang dipimpin oleh sahabat. Kalau pasukan yang dipimpin Nabi, istilahnya ghazwah. Sariyah, ghazwah. Kalau ghazwah jumlahnya banyak. Kalau sariyah jumlahnya sedikit. Walaupun ada anomali nanti. Anomali dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu tidak dipimpin oleh Nabi, tapi jumlahnya banyak, 3.000. Sahabat yang mimpin, Rasulullahnya tinggal di Madinah. Sehingga mau disebut sariyah jumlahnya gede, mau disebut ghazwah, Rasulullahnya nggak ikut. Perang Mu'tah. Baik. Yang dilakukan oleh Nabi, mengutus para sahabat untuk berlatih, ya, berpatroli di sekitar Madinah, melatih kepemimpinan para sahabat dalam memimpin pasukan. Dan yang diutus, sariyah-sariyah yang diutus, itu mayoritasnya adalah orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin. Kenapa bukan orang Ansor? Kenapa yang diutus untuk berpatroli di perbatasan Madinah, di luar Madinah, kemudian keliling di Jazirah Arab, mayoritasnya adalah orang muhajirin, bukan orang Ansor. Baru pertama kali orang Ansor itu keluar dari Madinah saat dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya terjadi perang Badar. Ini menarik kalau kita kaji. Pertama tadi ya, Nabi ingin para sahabat muhajirin itu mengenal medan, mengenal kondisi. Kalau orang Madinah mungkin sudah tahu gangnya, celahnya, tempat berlari dan seterusnya. Yang kedua, selain mengenal medan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengirim pesan ke seluruh Jazirah Arab bahwa ini kalau terjadi konflik dan gesekan dengan orang Quraisy Mekah, ini urusannya urusan kita orang muhajirin dengan orang Quraisy Mekah. Gitu. Meredam
suara orang-orang munafik yang tadi ngomong, wah gara-gara Muhajirin datang Madinah kok jadi nggak akur gini dengan orang Quraisy. Gitu. Padahal Quraisy itu kan superpower, negara superpower yang dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Punten, bayangkan begini, ilustrasinya begini. Indonesia ya, punya hubungan baik dengan negara superpower. Hubungannya baik dengan Amerika dan hubungannya juga baik dengan Cina misalnya atau dengan Rusia. Tapi setelah orang-orang tertentu memegang kekuasaan, hubungan Indonesia dengan Amerika jadi nggak bagus, dengan Cina juga jadi nggak bagus. Bahkan cenderung terancam konflik dan konfliknya bersenjata. Tapi kelebihan penguasa baru ini, misalnya, berhasil menyolidkan seluruh warga negara Indonesia dan nggak ada lagi faksi-faksi, nggak ada lagi gesekan di dalam. Di dalamnya jadi solid, semuanya mendukung pemimpin ini, tapi keluar jadi ribut. Atau misalnya beginilah, ada warga negara Amerika yang jadi warga negara Indonesia, akhirnya jadi presiden di Indonesia misalnya, dan maaf, warga negara ini punya konflik dengan negara asalnya. Sampai akhirnya Indonesia jadi ribut dengan negara superpower. Mungkin akan muncul sentimen negatif seperti tadi. Dulu kita bagus-bagus saja, baik-baik saja hubungan kita. Bisa jadi begitu, gitu ya. Ada statement seperti itu yang muncul. Nabi ingin mengirim pesan ke seluruh jazirah Arab bahwa ini murni urusan antara elit Mekah dengan orang Mekah yang diusir. Kaum Ansar, kaum pribumi Madinah tidak dilibatkan agar suku lain tidak menganggap Madinah yang memulai konflik, Madinah yang memulai agresi. Cara Nabi dalam maintenance, cara Nabi dalam menjaga kondisi Madinah di tengah ya, Madinah yang masih belum baik-baik saja waktu itu. Nah, yang kedua, perjanjian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Ansor itu dalam Baiat Aqobah dan dalam Piagam Madinah, perjanjiannya adalah melindungi Madinah kalau diserang dari luar. Sementara kalau keluar dari Madinah, kemudian terjadi perang, klausulnya tidak ada, gitu. Nggak masuk dalam catatan persyaratan Piagam Madinah. Jadi pondasi yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun pertahanan dan keamanan setelah setelah wahyu, kemudian Piagam Madinah, yang ketiga adalah operasi lapangan, syariah. Syariah demi syariah. Artinya, ini penting. Apakah para sahabat ketika terjadi perang Badar sudah memprediksi bakal terjadi, atau mereka dalam posisi yang kaget sama sekali bakal terjadi perang Badar? Ini pertanyaan yang saya kira penting untuk dipahami. Karena narasi bahwa perang Badar itu ujug-ujug terjadi tanpa disadar atau tanpa diprediksi oleh para sahabat kurang presisi. Sejak awal Allah sudah mengatakan diizinkan untuk berperang. Berarti bakal ada perang, gitu. Diwajibkan atas kalian mengangkat senjata. Berarti bakal ada konflik bersenjata. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah siapapun yang memerangi kalian. Berarti benar bakal ada perang. Ayat ini turun sebelum perang Badar. Artinya mental para sahabat dan pikiran para sahabat sudah memprediksi kita bakal perang. Kita bakal perang. Sehingga orang yang tahu bakal terjadi konflik bersenjata, mentalnya tidak sama dengan orang yang tidak siap sama sekali saat terjadi konflik bersenjata. Saya kira ini penting ya. Situasi kejiwaan para sahabat ketika akhirnya harus berbenturan
di perang Badar menghadapi pasukan yang jumlahnya sangat besar. Pada waktu itu besar. 313 melawan 1000. Ini yang menjelaskan kenapa para sahabat akhirnya gaskeun ya Rasulullah, berangkat ya Rasulullah. Karena memang ayatnya sudah menyiapkan mental para sahabat. Beda kalau tiba-tiba misalnya Indonesia diserang, gitu ya. Kita kan mungkin nggak memprediksi kalau bom dan seterusnya, gitu. Kalau dari awal sudah kelihatan tensinya rada naik, kemudian ya bahasanya sudah makin tajam dengan negara tetangga, mungkin sudah disiapkan. Ala kulli hal. Nah, setelah persiapan-persiapan ini, setelah pondasi-pondasi yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disusun, dibangun, ada satu peristiwa yang juga ini punya makna berkaitan dengan persiapan menjelang perang Badar, yaitu peristiwa perubahan arah kiblat. Yang tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sholat itu ke utara, ke Masjidil Aqsa, karena Madinah di selatannya Palestina, ya. Jadi kalau sholatnya ke utara. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, sholatnya menghadap ke Ka'bah, tapi sebetulnya kiblatnya itu masih Baitul Maqdis. Jadi beliau di selatan Ka'bah, menghadap ke utara, di utaranya ada Ka'bah, padahal kiblat aslinya adalah Baitul Maqdis. Tapi itu nggak bisa dilakukan setelah hijrah ke Madinah, karena Madinah posisinya tengah-tengah. Ka'bahnya di selatan, Baitul Maqdisnya di utara, gitu. Jadi Nabi sholatnya ke utara, Ka'bahnya di belakang. Dan saat Nabi hijrah ke Madinah, yang ibadahnya menghadap ke Baitul Maqdis bukan cuma umat Islam. Bani Israel, orang-orang Yahudi, ahli kitab, mereka ibadahnya juga menghadap ke Baitul Maqdis. Di satu sisi ini membangun ikatan emosional, agama kita boleh beda, tapi kiblat kita sama ya ke Baitul Maqdis. Ini tahun-tahun pertama. Sampai akhirnya seiring dengan waktu, Yahudi itu mereka bukannya mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun ini, justru nada bicaranya mereka semakin melecehkan dan tidak mau mengakui. Padahal selama 2 tahun ini Nabi berkali-kali bicara kepada Yahudi, di kitab kalian tuh ada saya. Di kitab kalian itu prediksi Nabi akhir zaman itu sudah kalian imani dan kalian yakini. Ciri-ciri Nabi akhir zaman itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun adalah masa dakwah Nabi kepada orang Yahudi yang Allah takdirkan kiblatnya sama. Ini kan salah satu cara yang paling efektif dalam berdakwah, mencari sisi persamaan. Apalagi dalam bab masalah akidah, misalnya dalam bab masalah ibadah, banyak sisi samanya. Tapi setelah 2 tahun Nabi dakwah, 2 tahun Nabi menjelaskan, 2 tahun Nabi kemudian berdialog, berdiskusi intens dengan orang-orang Yahudi di Madinah, masih keras kepala dan tidak mau mengakui kenabian juga, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk mengalihkan arah kiblat ke Mekah. Kata Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana awwala ma qadima al-Madinah nazala ala ajdadih." Saat Rasulullah tiba di Madinah, beliau itu tinggal di rumah nenek moyangnya, kakek-kakeknya dari jalur ibu, au qala akhwalihi minal ansar, atau bibi-bibinya atau paman-paman dari jalur ibunya Rasulullah dari kalangan orang Ansar. Wa annahu shalla qibala Baitil Maqdisi 16 syahran au 17 syahran. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan itu dihitung dari hijrah ya, karena kalau sebelum hijrah juga salatnya tetap ke Baitul Maqdis. Kalau beliau hijrah itu di bulan Rabiul Awal, beliau hijrah di bulan Rabiul Awal, tinggal dihitung 16 bulan atau 17 bulan dari Rabiul Awal, kurang lebih sekitar 1 tahun setengah. Rabiul Awal ke Rabiul Awal berarti 12 bulan. Kemudian tambah 6 bulan dari Rabiul Awal.
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya sebelum terjadi perang Badar. Karena perang Badar di bulan Ramadan tanggal 17 tahun kedua Hijriah. 17 Ramadan 2 Hijriah terjadi perang Badar. Perubahan arah kiblat 17 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi sebelum perang Badar kiblat itu bergeser. Set. Kalau dilihat dalam perspektif persiapan atau peristiwa menjelang perang Badar, seolah Allah ingin mengirimkan pesan kepada Nabi dan para sahabatnya, matanya sekarang fokus ke selatan dulu. Kalau dalam perspektif ini ya, begitu ya. Walaupun dalam sisi yang lain tentunya kita bisa melihat dengan makna yang berbeda. Fokusnya ke selatan karena musuh akan datang dari arah Mekah. Beberapa hari akan terjadi perang Badar. Ini peristiwa terjadinya perubahan arah kiblat saat Nabi sedang sholat. Ya. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Dan Rasulullah itu sangat senang kalau kiblatnya ke arah Ka'bah. Wa annahu shalla awwala salatin sallaha salatal asri. Saat itu Rasulullah sedang salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun. Saat pindah arah kiblat ke arah Ka'bah, waktu itu sedang salat asar. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un. Selesai Nabi salat dan kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Salah seorang jamaah kemudian pulang melihat ada orang yang lagi salat asar juga, tapi masih menghadap ke Baitul Maqdis. Karena zaman dulu belum ada handphone, tidak secepat itu memviralkan perubahan kiblat gitu. Grup WA Muslim Madinah gitu. Di-share ayat Al-Qur'annya, atau Rasulullah live streaming di akun resminya. Kalau zaman dulu sudah ada medsos begitu ya. Sehingga ayat Al-Qur'an itu tidak langsung nyampe ketika turun. Tergantung siapa yang menyampaikannya. Faqala, saat mereka sedang ruku, jamaah yang tadi sudah sholat dengan Nabi ini kemudian menyampaikan, Asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah. Saya bersaksi atas nama Allah, saya baru saja sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sholatnya Rasulullah itu menghadap ke arah Makkah. Orang lagi sholat diajak ngomong. Gitu. Orang lagi sholat diajak ngomong. Adaru kama hum qibalal bait. Maka yang tadi lagi ruku dan mendengarkan suara, Pak, kiblatnya sekarang sudah ganti. Tadi Rasulullah kiblatnya enggak ke utara, sekarang ke selatan. Akhirnya mereka berputar. Lagi sholat. Dan ini jadi jadi pesan ya, bahwa kalau kita lagi sholat di hutan, lagi camping misalnya, atau lagi datang ke rumah teman, tetangga, atau siapapun saudara, pulang kampung dan gak ada masjid, kita pengen sholat, bingung sholat subuh kemana kiblat, nah cari, oh sigana maka dia, sigana, karena sudah berusaha pakai handphone gitunya gitu, sigana maka dia. Tapi pas lagi sholat, tuan rumah bangun, Pak, kiblatna ke arah panto, sanes ke dinding. Maka saat itu juga pendek ke arah panto. Karena yang ngasih tahunya adalah yang paling tahu arah kiblatnya. Kita. Dari peristiwa ini kita belajar. Jangan diteruskan kesalahannya kalau kita mendapat informasi arah kiblatnya sudah melenceng. Kita. Ala kulli hal. Baik. Fadaru kama hum qibalal bait wa kanatil yahud qad a'jabahum idh kana yusalli qibala baitil maqdis. Yahudi dulu senang kalau kiblatnya masih sama ke Baitul Maqdis. Falamma walla wajhahu qibalal bait ankaru dzalik. Sementara ketika kiblatnya berubah ke arah Ka'bah, mereka mengingkarinya. Kalau kita baca juz kedua sampai kata-katanya itu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini kok agama enggak konsisten sekali. Kemarin ke utara, sekarang kiblatnya ke selatan. Apa yang membuat mereka berubah gitu.
Padahal ke Baitul Maqdis Allah yang nyuruh, ke Ka'bah juga Allah yang nyuruh. Beragama itu sesuai dengan apa yang Allah suruh, bukan hanya sekedar dari dulu juga seperti ini, begitu. Dari dulu juga para nabi seperti ini. Kalau memang Allah nyuruhnya ke selatan sekarang, ya ke selatan. Baik. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, peristiwa berikutnya, ini mungkin terakhir ya. Peristiwa berikutnya, perubahan arah kiblat sudah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat dalam peristiwa Sariyah Nakhlah. Sariyah Nakhlah ini yang jadi asbabun nuzul turunnya Al-Baqarah ayat 217. Sariyah Nakhlah ini adalah sariyah yang operasinya paling dekat dengan negeri Mekah. Diutus dari Madinah, jaraknya 400 kilo, dekat sekali dengan Mekah. Yang memantau sejauh mana pergerakan orang-orang Mekah, ini Sariyah Nakhlah namanya. Dan kalau kita ceritakan panjang, memang panjang ceritanya. Jadi Nabi nulis surat, suratnya digulung, disimpan di wadah. Kemudian kata Nabi, jangan baca surat ini atau buka surat ini setelah kalian melakukan 2 hari perjalanan. Jangan dibuka hari ini. Jalan dulu ke arah Mekah 2 hari, nanti setelah nyampe 2 hari, setelah berjalan 2 hari, silahkan buka. Akhirnya para sahabat berlari, naik kuda ke arah Mekah. Setelah 2 hari perjalanan, mereka istirahat, kemudian dibuka suratnya. Isi suratnya, kalau kalian sudah membaca surat ini, silahkan ajak yang mau ikut mendekat ke Mekah, yang tidak mau ikut, nggak usah ikut. Dan semuanya ikut. Ya, di daerah Nakhlah. Ini peristiwanya di akhir bulan Rajab. Rajab itu bulan haram, tidak boleh berperang, tidak boleh ada konflik bersenjata. Datang kafilah dagang Quraisy yang memilih waktunya untuk berdagang di bulan Rajab supaya aman di perjalanan. Tapi para sahabat menyangka kalau ini sudah bulan Sya'ban. Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya bulan haram sudah lewat. Sehingga saat melihat kafilah dagangnya kemudian diserang, dicegat, sampai terjadi konflik dan akhirnya terbunuh. Salah seorang dari kafilah dagangnya ada yang terbunuh dan kafilah dagangnya itu kemudian dibawa ke Madinah sebagai ghanimah, sebagai rampasan. Kejadian ini di akhir bulan Rajab yang jadi sebab keributan, kerusuhan dan kampanye hitam ke umat Islam. Kata orang musyrik Mekah, Muhammad ini katanya Nabi, Muhammad ini ngaku sebagai utusan, tapi kok pengikutnya menodai kehormatan bulan haram, membunuh di bulan haram. Ini perbuatan dosa besar yang luar biasa. Orang musyrik Mekah bicara tentang dosa besar. Dosa besar menodai kehormatan bulan haram. Muhammad dan pengikutnya ini tidak menghargai kehormatan bulan haram. Gitu. Dan Al-Quran membela. Walaupun tetap menyalahkan para sahabat. Surat Al-Baqarah ayat 217, Bapak Ibu mungkin hafal ayat yang wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Konteksnya, pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan Abdullah bin Jahash, sahabat Nabi yang membunuh di bulan haram. Itu dosa besar. Tapi yang lebih besar dari membunuh di bulan haram adalah wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Fitnahnya bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, tapi fitnah yang dimaksud adalah wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wa ikhraju ahlihi minhu akbar wal fitnatu akbaru minal qatl. Menghalangi Nabi untuk berdakwah itu fitnah. Kufur kepada agama Allah itu fitnah. Dan mengusir orang Islam dari Mekah itu fitnah. 3 dosa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah
itu lebih besar daripada perilakunya Abdullah bin Jahash yang membunuh di bulan haram. Gitu. Jadi Al-Baqarah 217 ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membela yang salah, tapi juga mengajak orang musyrik Mekah supaya terbuka matanya. Kok kalau dosanya dilakukan oleh orang Islam pakai kacamata pembesar, wah lihat nih kesalahannya gitu. Tapi kalau dosanya yang mereka lakukan sendiri, padahal kata Allah itu lebih gede. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah yang kalian lakukan itu jauh lebih besar. Dan ini jadi darah pertama yang tumpah setelah hijrah. Konflik bersenjata pertama yang tumpah setelah hijrah di Sariyah Nakhlah. Yang kemudian menimbulkan tensi antara Mekah dan Madinah itu makin tinggi. Peristiwa ini terjadi di akhir bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. Insya Allah mungkin pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi tentang perjalanan menuju perang Badar, gitu ya. Ceritanya masih sama. Kalau Sariyah Nakhlah itu kafilah yang pulang, perang Badar juga nanti kafilah yang pulang. Gitu. Kafilah yang pulang dari Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Di perjalanan menuju perang Badar, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang itu karena di peristiwa besar ya dalam Islam. Bagaimana Rasulullah beserta para sahabat. Ya, sedangkan tadi disebut di antaranya umat Islamnya waktu itu masih adillah, masih posisi lemah. Iya. Nah di sini nanti ada subhanallah luar biasa. Iya. Maka silakan Pak yang mau menambah atau bertanya, Pak Ahmad sama Pak Ilmi, Pak Dandan, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya memang saya melihat perang Badar ini sepertinya Rasulullah bertaktik politikus-politikus zaman perang dunia kedua gitu. Jadi pemimpin-pemimpin negara itu kan selalu membuat konflik dengan luar untuk menyatukan internnya. Ya. Gitu. Itu memang saya pikir seperti itu. Lalu yang kedua pertanyaannya, apakah di bulan Ramadan perang Badar itu sudah saya sudah diwajibkan berpuasa? Cip. Saya mungkin masih. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ada satu pertanyaan bahwa kaum muhajirin itu adalah imigran yang ke Madinah kan sebagai imigran begitu. Betul. Yang tanpa persiapan militer. Jadi seolah-olah kaum yang terusir begitu, kaum sipil yang terusir. Bagaimana strategi Rasulullah mempersiapkan perang yang itu merupakan kegiatan militer begitu. Siap. Bagaimana mengubah perilaku sipil menjadi kekuatan militer, kemudian termasuk dengan logistiknya, senjata dan lain sebagainya. Di samping yang tadi memang strategi-strategi ya, tapi kan tetap harus ada syariatnya seperti kemiliteran begitu. Nah ini persiapannya seperti apa? Terima kasih. Ya. Satu lagi Pak Dadan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun wabarakatuh. Ustadz Abe penjelasannya. Saya sebenarnya agak bingung ya, karena banyak sekali contoh di perang Badar dan perang-perang sebelumnya untuk umat Islam. Tapi kalau menurut saya sendiri di Indonesia ini, karena kita di Indonesia ya, kita belum selesai dengan agama kita sendiri. Kalau dulu mungkin pada saat Nabi memutuskan A, B, dan C itu udah jelas ya, patokannya apa kata-kata Nabi. Kalau sekarang di sini, siapa yang mau kita dengar ya? Karena kalau menurut saya ini tugas ustadz-ustadz, mohon maaf ya, yang harus menyelesaikan dulu bahwa agama Islam yang ada di sini itu udah harus selesai. Kalau saya lihat kita malah sering berantem sendiri ya, antara
ya bukan rahasia umum lah. Kalau kita lihat medsos dan sebagainya, kita saling menyalahkan. Gitu. Kalau menurut saya itu yang harus diutamakan. Mohon maaf Baik. sekali lagi. Terima kasih. Karena ini masih berkaitan ya. Siap. Satu Mangga. ini, ya kan. Memang kisah yang disampaikan Ustadz tadi bagaimana Rasulullah memiliki strategi untuk kemajuan agama. Ya seperti yang disampaikan tadi sebelum saya, masa sekarang di akhir zaman ini begitu banyak pihak-pihak yang tidak menyenangi tentang agama kita ini. Nah pertanyaan adalah bagaimana taktik strategi kita supaya agama kita tetap memiliki suatu kemajuan atau tetap berdiri tegak menghadapi berbagai pihak-pihak yang tidak menyenangi agama kita ini. Nah, sekarang di akhir zaman ini memang begitu banyak gitu seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik. Ya, silakan Ustaz dari pertama Pak Ahmad, Pak Ilmi, Pak Dadan sama dan Pak Yusuf. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat kronologinya, memang sebutan bahwa umat Islam memulai konflik di Badar supaya menyatukan internal itu terbantahkan begitu ya. Karena redaksi ayatnya adalah diizinkan berperang karena mereka dizolimi gitu. Dan sebetulnya konfliknya sudah bermula saat di Mekah. Sebelum hijrah ke Madinah juga sudah orang Mekah, orang Quraisy, orang musyrik Mekah sudah melakukan tindakan opresi ke umat Islam gitu. Dan yang memulai bukan umat Islam. Jadi tuduhan atau sebutan bahwa umat Islam memulai konflik, nggak mungkin. Mungkin yang lain bisa seperti itu. Gitu. Mungkin yang lain demikian. Yang kedua, apa tadi? Apakah saum sudah diwajibkan di awal-awal? Kalau perintahnya sudah ada, tetapi sifatnya masih pilihan waktu itu. Kalau kita lihat, kita baca ayatnya, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Mau saum, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian saum itu lebih baik gitu. Kalau nggak bisa saum, silahkan bayar fidyah. Kalau saum, itu lebih baik. Sifatnya masih opsional, tapi sudah diperintahkan. Sehingga, apakah para sahabat ketika apakah para sahabat ketika perang Badar itu dalam keadaan saum? Ayat Al-Quran sendiri sudah memberikan panduan, kalau sedang safar boleh buka. Apalagi Badar ini jaraknya 150 km dari Madinah gitu ya. Jadi, kalaupun saat perang Badar kemudian ada yang minum, ada yang makan, namanya juga safar, namanya juga perjalanan, gitu. Bukan perang dalam negeri, tapi perang di luar negeri, perang di luar kota Madinah. Ini yang pertama. Tapi di sisi yang lain, boleh jadi betul cara Allah Subhanahu Wa Taala, nyambung dengan pertanyaan yang ketiga dulu, cara Allah dalam menyatukan internal, kalau dia punya musuh eksternal. Mungkin kalau kita nggak sadar bahwa musuh itu adanya di luar bukan di dalam, otomatis gontok-gontokannya dengan sesama kita sendiri. Gitu. Cuman kadang kan ujiannya, wanita kalau harus berhadapan dengan yang di luar, gitu. Beranikah kalau harus berhadapan dan konflik? Karena mungkin ya mayoritas kita, bukan kita, mayoritas orang, apalagi di Indonesia, cenderung itu menghindari konflik dan itulah begitu ya. Gitu. Tidak siap untuk berkonflik dengan orang luar. Akhirnya konfliknya dengan sesama, begitu. Padahal itu kalau nggak disalurkan negatif nantinya, begitu. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Punten. Itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Tegas keras kepada orang kafir dan berlemah lembut sesama muslim. Itu satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda?
satu kepribadian, satu orang, tapi punya dua sikap. Kalau tidak a'izzatin 'alal kafirin, susah untuk bisa ruhama ubainahum. Dan perhatikan urutannya, a'izzah, ruhama. A'izzatin 'ala, kalau nggak bisa tegas dengan orang kafir, nggak akan bisa ruhama sesama orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang tidak bisa tegas terhadap kekufuran nggak akan bisa berkasih sayang terhadap orang yang beriman. Itu satu orang ya. Satu individu tapi dengan dua sikap. Jadi kalau potensi asyiddahnya tidak keluar ke orang kafir, asyiddahnya bakal ke orang yang beriman nantinya. Oke. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Punten. Anjing dengan anjing ribut. Tapi ketika datang serigala, mereka bisa bersatu. Ini musuh kita gitu. Tapi kalau nggak ada musuh dari luar, ribut deui gitu. Hikmahnya jangan seperti anjing. Kadang musuh eksternal itu betul diperlukan, tapi tidak perlu diciptakan gitu ya. Dia datang sendiri dan memang Allah sudah ngasih tahu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kesadaran bahwa musuh itu ada memang harus dibangun. Tanpa harus dicari, dia ada sendiri gitu. Minimal setan jin. Tapi ada setan jin pasti akan membisikkan setan manusia ya. Zuhrufal qawli ghurura. Ini lanjut pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa pertanyaannya, Pak? Para sahabat itu sebelum mereka masuk Islam, di masa jahiliyah mereka juga tukang perang. Jadi bukan orang yang betul-betul sipil dan tidak pernah pegang senjata gitu. Karena sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, mereka biasa ribut antar kabilah perang gitu. Misalnya di zaman Nabi umurnya 17 tahun, ada yang disebut dengan Harbul Fijar, perang Fijar. Dan Nabi ikut sebagai bagian logistik. Jadi apakah Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali sebelumnya nggak biasa pegang? Biasa, orang Arab itu sipil yang memang selama ini biasa pegang senjata kemana-mana gitu. Jadi bukan sipil yang betul-betul nggak biasa pegang senjata gitu ya. Sehingga Nabi ketika mengajak para sahabat untuk berjihad itu nggak, ayo kita latihan dulu, kumaha pegang. Gitu. Di zaman jahiliyahnya juga sudah biasa pegang senjata. Gitu. Termasuk orang Ansornya. Sebelum Rasulullah hijrah, Muhajirin Aus dengan Khazraj kan memang tukang perang sebelumnya. Jadi potensi ributnya zaman jahiliyah itu tinggal diarahkan saja gitu ya. Kudu dilatih deui. Beda dengan kita. Hari kita mah ada tara pegang senjata. Mun aya perang teh memang kudu ya, harus orang militer gitu yang sudah terlatih gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir yang keempat ya memang ini jawabannya panjang. Oke. Yang kita lakukan ya pada akhirnya balik lagi. Kita nggak bisa kerja individu. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Harus dari semua sisinya. Dari ekonominya juga Rasulullah membangun pasar yang kita sampaikan di kajian sebelumnya. Kemudian Nabi sebagai pemegang kekuasaan eksekutifnya juga punya tanggung jawab untuk mereligiuskan masyarakat. Walaupun tidak semua diikat dengan ayat suci, tapi semua bisa diikat dengan ayat konstitusi. Gitu. Yang jadi anggota legislatif punya kesadaran yang sama dengan yang megang tampuk eksekutif, yang punya senjata juga mereka nurut dengan Al-Quran. Jadi pada akhirnya semua sisi bukan cuman kita saja gitu ya. Bukan cuman skalanya bukan skala individu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada? Silakan. Ini dari ibu-ibu nih, belum ada? Enggak. Nggak ada ibu-ibunya juga ya. Bapak-bapak masih ada? Oh ya, silakan Pak Didik. Izin Ustadz, yang terkait tadi berarti ayat yang fitnah lebih kejam dari membunuh itu berarti bukan fitnah yang mungkin kita pahami. Misal kita salah menganggap orang, kemudian kita menyebarkan kesalahannya dia, itu kan menjadi fitnah. Berarti yang dimaksud mungkin bukan fitnah itu ya Ustadz? Ya. Izin.
Memang Silakan. Sebenarnya masih ada lagi, silakan. cukup kayaknya. Cukup kayaknya. Silakan Ustaz. Ya, memang fitnah tadi oleh Ustaz juga bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah. Ya. Secara bahasa fatana yaftinu itu membakar emas untuk memisahkan yang asli dengan yang palsu. Secara bahasa, fitnah itu membakar logam. Fitnah. Makanya fitnah itu memang panas, ya, nuansanya nggak adem gitu. Memisahkan yang asli dengan yang palsu. Di awal surat Al-Ankabut ada kalimat begini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengaku dan mengklaim sebagai orang yang beriman padahal mereka belum difitnah? Dan kami sudah memfitnah. Allah memfitnah. Walaqad fatanna. Kami memfitnah. Walaqad fatanna alladzina min qabl. Kami sudah memfitnah orang sebelum mereka dan kami tahu mana yang benar, mana yang bohong, mana yang asli, mana yang palsu. Jadi secara bahasa itu artinya dan secara konteks juga seperti itu maknanya gitu ya. Kalau fitnah bahasa Sunda, dalam bahasa Arab disebutnya buhtan. Subhanaka hadza buhtanun azim. Bahata itu namanya tuduhan palsu. Tuduhan palsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup Pak? Masih ada? Pak Didi, cakap fitnah. Fitnah.